meter masih tadanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak cerita gitu malam itu dah. Masuk tes edisi kedua. Ya nah. Kalau petang kita mentes supaya siaran kita itu dengan handphone. Ado bisa masuk iklan. Karena mereka handphone go selalu muncul, selalu kita bawa yang paling efisien jika turun ke lapangan. Ya kan? Tak mungkin kita bawa laptop ke lapangan dah. Landak lado nah. Jadi mungkin dia pakai handphone. Jadi alhamdulillah tadi malam kita coba lah mutar tengah malam, ya bang. Ala bisa lah lewat handphone go di saat kita siaran disisipkan iklan video-video iklan atau foto-foto atau logo-logo perusahaan-perusahaan. Nah jadi kini go untuk penyempurnaan dari tim IT gitu ya Pak Pemret, penyempurnaan jika seandainya kita lagi di studio tentu harusnya lebih maksimal jika pakai laptop, itu sangat luar biasa. Nah untuk itu pemirsa Suara Minang TV, walaupun cerita tengah malam itu go sedikit sebenarnya ada nilai, ada hal yang buah dan perlu kita cerita, walaupun di dalam konsep tester yang kedua pada malam hari ko, tetaplah ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Ilham ko kan orang yang lain dan kadang di Batam. Lah iya sampai umur 3 tahun di Batam. Iko sampai 6 tahun di Kampung. Ya. Sudah tuh sekolah ke Jawa sampai 2009 baru balik ke Batam. Artinya sebenarnya kalau berbicara itu berarti Ilham kan memang anak tempatan lah ya, anak tempatan lah. Dari cerita orang tua gay, udah lalai risiko gay ya nak. Tentu banyak. Apa yang bisa Ilham informasi berbagi Batam zaman dulu tuh apa yang unik, yang tak kana? Kalau kita banding dengan zaman kini, tetap pasti ada perubahan, baik itu infrastruktur atau peradaban itu sendiri. Itu judul kita kini go karena kan orang lama balik Batam gua. Cerita kita kini go adalah Batam tempo dulu Batam tempo dulu. Tapi yang mau buka dulunya segini. Awak mama masuk Batam ko tahun 97. Yang asik tuh cuman di posisi daerah Jodoh waktu itu. Nah, mulai buka cerita amudian atau bayang deh masa kecilnya Batam ko dulu. Banyak mah. Jadi mungkin kita sapu dulu pemirsa Suara Minang TV yang berada dimanapun berada. Langsung saja. Ambo memang lahir di Batam, berproses di Batam, sempat tinggal di Kampung sekitar 3 tahun, pulang dari Kampung sekolah SD di Batam, SMP, SMA sampai selesai kuliah di Pulau Jawa. Selesai tamat kuliah balik ke Batam. Cuman di dalam proses pendidikan setiap tahun ambo pulang. Pasti. Jadi perubahan Batam dari tahun ke tahun itu waktu kami zaman sekolah dulu. Siap. Kenapa? Itu iklan dong. Iya. Video iklan tuh ya kan? Yang sebelah kanan tuh. Ya. Waduh, usaha Ilham bisa boleh diiklankan. Aman. Ada video-video pendek tentang usaha Ilham masuk ke SMTV. Yang paling penting bukan raguan saja, permanen seumur hidup iklan berisiko. Kok usaha? Ya. Kampanye boleh ada? Boleh. Itu gak mahal teh. Ya presentasi video umpamanya selalu cerita ya. cerita itu Minang TV kini lah ada video tadi sudah suara kare lah ada di handphone kita sambil kita baca cerita tadi lah ada kini video di samping tadi itu bisa menjadi video iklan secara manual. Nah kalau seorang politikus nyawa kan ngecek buat jawab kok. Bisa ditampilkan video kegiatan nanya kecek itu. Ndak utah sudah
Oh iya, alhamdulillah selama ini saya telah berbuat secara sosial, bagaimana? Ah. Nampak nih nyoba bagian sembako di videonya, itu lagi gitu ya. Iya, iya. Ya. Tapi kini masanya kita nak kampanye dong, Mak. Oh gini ya. Kita baca cerita Batam dulu. Betul. Sama bantu SMTV kini. Ya. Kalau SMTV dulu tuh sama dan setahunan lewat lebih setahunan lewat. Ya. Itu SMTV jadul. Ah. Dan kini lah mulai ada iklan. Betul. Sama mulai itu. Betul. Jadi setiap tahun kami berangkat sekolah, setiap pulang itu bantu pulang ke kota baru beliau. Setiap Perkembangannya tuh sangat dahsyat. Jadi waktu ambo ketek tahun 80-an tuh kami tinggal di Jodoh, Mak. BCA kini itu, itulah rumah kami dulu. Itu rumah nangka duo. Kalau cerita dari Ambo dek pari masih bayi dulu. Ama ke Sikos kita tahun 78. 78 apa ke Sikos tanggal tahun 78, Mama Kamaris kita tahun 80-an. Ambo lahir di Batam tahun 85. Ambo lah anak pertama yang lahir di Batam dari kami 8 bersaudara. Salabiannya di kampung lahir. Nah, jadi apa ke Batam dulu, setelah silang beberapa tahun baru Mama menyusul. Itu rumah pertama kami di belakang Planet. Sorry, BCA dulu. Setelah BCA baru pindah ke belakang Planet. Dulu situ tuh kalau kini kan nampaknya dakek, Mak. Dek dulu tuh kan rumah bentuk rumah ruli, di situ ada bentuk pari-pari ketek. Jadi kita seolah-olah agak jauh kami pindah waktu itu. Karena zaman itu kapai kanong sah saja nggak bisa joto dong, Mak. Job sampan tuh. Job pompong. Dari pelabuhan. Dari indah dulu tuh Plantar itu Pasifik kini. Pasifik kini tuh Plantar dulu tuh. Plantar dulu tuh kita ke Tanjung Uma tuh, Mak. Lawinya tuh masih biru. Barasi ya. Kita bisa baranang mamancing. Ya. Nggak ada sampah deh. Aduh, Bang Indra kan dulu sekolah tuh di Tanjung Uma. Ya. Ini kadang-kadang nggak ada sampai beranang di Bayi. Di Bayi beranang lama situ, Mak. Nggak bentuk kini malah umpela sampai Tanjung Uma. Kalau dulu memang jarak airnya masih barasi, nggak ada oli-oli, nggak ada sampah-sampah. Asli barasi ya, ikan tuh kita nampak. Itu zaman kita cari itu zaman dulu. kami ketek. Ya. Bioskop paling legendaris kami dulu tuh di Pasar. Pasar Tunggu juga. dulu, alon-alon tentuan tuh lah. Pasar top 100. Top 1000. Di atas pasar tuh. Di atas pasar lantai 3 tuh. Di situ bioskop paling legendaris. Bukannya Tanjung Pantun yang teh? Iya, Tanjung Pantun tuh dekat pasar. Dia kan di bawah pasar tuh. Iya. Yang dekat Bundo Fit ini Magale. Iya, betul. Di atasnya tuh. Tanjung Pasar Tanjung Pantun di atas tuh. Iya. Di atas paling Bioskop. tuh bioskop tuh dulu. Rami tuh. Wow, rami, sangat rami. Karena ada bioskop yang lain dong. Dan Jodoh itu memang kota mana dulu tuh, ya model itulah kotanya. Tapi sekota-kotanya Jodoh dulu kalah juga Belakang Padang. Oh iya. Karena kita masuk kecamatan Belakang Padang dulu. Jadi Batam secara gadangnya kok dulunya masuk belakang Padang ya? Iya, mencari baru dulu nggak payah dong, Mak. Lari ke jalan keluar baru waktu sadar. Kalau nggak cari itu lama yo. Iya betul. Di setiap jalan-jalan dulu nggak ada bas palpal tanah satunya nyo. Makanya orang daripada nyo kendaraan pun nggak sarami kini do. Tapi otonya mewah-mewah, pai berangke pulang laku mua jod apa. Dulu kita taksi kita Mercy, Mak. Volvo. Itu taksi dulu tuh. Corona apa namanya? Corona tuh lu manganga dulu, Mak. Combat. Menteri mah make dulu Volvo tuh di Batam gua taksi tuh. Dulu cari tahu dulu. Bahkan kenapa kalau dulu kan memang awal pertama kali ke Batam almarhum papa tuh Manggale Ube. Manggale Ube-nya tuh enggak bentuk Manggale Ube apotik gede itu enggak. Ya biasa. Makanya apa tuh kalau waktu magia nasihat ke kami, kalau anaknya gue disuruh mengecek di situ, enggak pandai, kecek apa? Baru baca mengecek mau dituju lah enggak pandai ando. Papa dari orang enggak ada apa kumpul orang di lapangan tuh. Ya. Sampai tak kumpul orang ratusan dari pasar tuh ada orang apa? Itulah bakso. Caro gae, caro almarhum papa itu
memberi ya. motivasi Betul, kepada betul. anak-anaknya waktu itu. Jadi itulah terus berkembang ambil sekolah, muncullah jembatan layang pertama di Kota Batam, di Ban Kampuang. Oh. Itu jembatan Itu pertama, layang pertama di Batam Go. Gimana Dari jembatan layang itu tuh? di Batam Go dulu agak katrok mak. Jembatan layang yang mode itu saja tuh dibangga-banggakan dulu tuh. Maksud penyeberangan. Jembatan Oke. penyeberangan. Iya. Itu yang pertama kali mode itu, walaupun tidak pakai akhirnya, tapi itu pernah menjadi kebanggaan karena tidak ada yang bisa dibanggakan lain selain itu. sebelum ada Barelang lah ya. Oh, Baru dibanggakan. Barelang, setelah itu Barelang Iya. tahun 98 Betul. waktu Ahmad Tibo Iya, tuh. betul. Barelang. Iya. Tapi alun bisa diakses di umum, baru Betul, dibuka betul. saja. Iya. Akses di umum di tahun 2000-an. Iya. Karena waktu itu krisis moneter, di situ Abu tinggalkan Batam. Abu sekolah ke Jawa. Boleh tame SD tahun 97 98 tuh Abu tame, Abu ke Jawa sekolah. Tetapi di zaman itu Batam gua alun terlalu jauh. Batam Center tuh masih banyak bukit. Batam Center tuh dulu nggak rato mode itu tuh bukit yang bukitnya lah Batimbun memperluas daratan lawi di timbun dan bukitnya hilang. Itulah Batam Center gini yo. Kalau memang ada orang lama di Batam yang mengecek Ninda, ambo raso adu foto lah gitu kan gitu. Artinya memang itu sampai main. Karena ambo dulu pulang ambo pas SD itu mak. Tapi kita sejauh apapun jalan, nggak taraso mak. Ambo dulu waktu kita kan tinggal di Bengkong Seken. Nah, Bengkong Seken masa jaya-jayanya Bengkong Seken tuh. Kalau tahun 90-an Bengkong Seken jaya. Jaya tuh. Rami-raminya Bengkong Seken, pokoknya sahabat Tamgo banyak banget toko perabotan baru yang buka, nggak kalah kuge loh. Betul. Orang tetap mencari Bengkong Seken. Iya, betul. Kebetulan rumah Ambo tuh yang di lampu merah. Oh, pas lampu Pas lampu merah tuh, Benar, pas di benar, tengah. iya. Pas di situ tuh rumah Ambo. Jadi dari situ tuh kami mak, dulu tuh ada pantai Tanjung Puntuang nih mak, yang kini lah hilang pantai itu. Iya. Tuh jalan kaki itu mak kami ke sana. Karena Ambo sekolah kan di SD, kalau dulu namanya SD 07 Bale kelas 1 kelas 2. Tuh ada pembangunan SD baru SD 033. Sebagian murid dari SD 07 Bale itu dipindah ke situ. Itu Ambo salah satu kan di kelas 3 Ambo pindah di SD 033. SD 033 itu Sekini di Bengkong Tengah. Kini itu namanya kalau tidak salah SD 007 ah. Berubahnya. Dulu itu SD 033 di belakangnya tuh hutan. Itu kami dari sekolah kami. Saya. Udah kawan. Jadi dari kalau ndak main ke situ Tanjung Puntuang, itu lapangan golf legendary yang tidak ada lagi lapangan golf tuh gini. Yang menjadi Bengkong Swadaya, Bengkong Indah Swadaya, yang menjadi Telaga Indah, itu dulu lapangan golf. Tuh kami berjalan kaki dari Bengkong Seken ke situ tuh mak. Makanya orang kayak dulu kalau anaknya lapai pagi, tuh lah malam sih pulang lagi. Nah, sampai di rumah rotan lah menunggu tuh. Dulu kan zaman Ambo Ketek tuh rotan, hanger yang di bawah panjangan. Tuh kalau ngaji itu basobo itu, sekolah basobo aja itu. Di rumah pun basobo itu juga. Itu kalau baca itu di sekitaran daerah Bengkong, karena waktu itu kita kapai ke Sagulang tuh nggak gampang mak, Basampan mak, jauh mana jauh. Jadi Ambo ada apa acok main ke Batu Haji ke daerah dekat Sintai, de apa? Jadi itu waktu kami alhamdulillah ada rasa kila di situ. Jadi selain menggali second itu mama, yang apa go nyanto buat perusahaan surang, makanya main basituo dulu. Iya. Jadi pertama-tama orang yang main basituo di Siko kan papa, Om Tayyib. Ambo Om sadonya tuh, mertuanya Bang Indra aja. Kalau kita gini main bonya pulang aja, stam bantu Aho, Abi apa segala macam tuh muncul di kemudian tuh. Orang-orang gue lah dulu. Jadi itulah cerita Batam gue memang Ambo Calia mak dari tahun ke tahun itu progresnya luar biasa. Tetapi tidak sedahsyat 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir gue memang benar-benar pembangunan perkembangan, tetapi kok memang betul-betul jalan lawe segala macam memang betul-betul mencontoh
kondisi di Singapura mana. Tapi kalau yang dulu itu setiap tahun kita pulang tetap ada pengembangan karena memang semenjak ada otorita Batam. Nah, kita kan dulu kan memang membuat KTP pun di otorita. Ya. Dulu kita baca cerita dulu. Dulu tuh kita kok masih Kecamatan Belakang Padang, sudah tuh berubah menjadi Kecamatan Batam Timur, Batam Barat, Batam Utara kalau salah. Ya. Sudah tuh baru berubah menjadi Kota Madya Administrasi. Motif ya. Nah, itu kalau tidak salah wali kota pertamanya Pak Abdul Aziz almarhum kalau salah kan. Nah, baru beranjak wali kota pertama kita secara Kota Madya itu Pak Nyat. Pak Nyat sama Pak Asman waktu itu. Nah, Pak Nyat ke wali kotanya, Pak Asman wakil. Nah, itu yang wali jadi kota otonom kan. pertama yang dipilih ya lewat DPR. Wali kota yang pertama kali dipilih aja masyarakat Pak Ahmad Dahlan. Nah, jadi perkembangan dari zaman Pak Ahmad Dahlan sampai ke Pak Rudigo yang kita lihat memang malu ya di zaman Sabal Pak Nyat itu mungkin industri muka kuning yang muncul. Ya paling yang favorit. Ya industri muka kuning yang muncul lah populer satu segala lama nak usah kita kaji lah. Makanya di tengah kampung PT dan Magadang masih apa cie inyo saya kan. memang tak bisa diapuan lah dari dulu. Nggak ada bisa nggak dulu juga kan. Kok bisa situ dia sampai kelurahan kalau diapuan gitu kan prinsipnya yang di tengah kota perusahaan industri yang gadang cuma itu saja. Salabiannya memang keunikan Ambo kan lah keliling mak. Batam, Jawa tuh dari Banten sampai ke Madura, Bojonegoro sampai paling ujung tuh kan yang apa tuh Bondowoso tuh. Sebelum ke Banyuwangi segala macam tuh. Sampai ke Bali pun Joto pernah melakukan di saat Ambo di Jawa, karena Ambo sempat buka penerbitan waktu itu kita buat majalah Al Arabi namanya. Alumni Gontor yang ada di Jogja, buat itu. Jadi keliling itu memasarkan. Mencari perkembangan Batam itu memang jauh dibanding yang ada unik di Batam gua kita lihat sebetulnya potensi pariwisatanya dari dulu lah memang banyak. Terus cuman lebih dahulu dikembangkan industrinya daripada pariwisatanya. Ya, nah, betul. Pariwisata kan baru digalakkan di zamannya Pak Rudi. Betul. Rudi Amsakargo gitu kan di zaman Rama kan. Nah, di periode-periode sebelumnya lebih banyak dari tahun 98 95 KT itu lebih banyak kepada industri mukokuning yang sipiat dan lain sebagainya. Galangan ya. Nah, di masanya Pak Rudi baru mulai digalakkan kembali potensi pariwisata yang ada di Kota Batam. Jadi itulah yang kamu rasakan, yang kamu ketahui sampai kumpul itu. Aduh cele mak, lupa ambo. Sampai mainnya anak-anak dulu, main mat. Karnaval Mall. Dulu tuh Karnaval Mall tuh sejauh matahari sabalanyo, ada 3 tuh. Barata, matahari, Karnaval Mall. Iya betul. Kalau kita naiknya pesawat-pesawatan, kan naiknya untuk odong-odong kini apa segala macam tuh bakumpulan situ tuh. Iya. Kalau lah mulai hari Sabtu Minggu itulah berserak di jalan anak-anak. Dulu, kini tidak ada suasana itu yang kita rasakan. Hilang. Suasana tahun 90-an 2000 awal sampai hiburan yang kalau kita akan mencari di mana anak bakumpua, bantu anak-anak tangguang remaja tangguang yang lagi pacaran, pai saja ketenduan. Pasti bakumpua situ. Ya. Di mana anak remaja ke bawah. Yang hiburannya asli nak main-main, pai aja ke main-main. Wilayah itu. Iya. Paslah berkumpul sih. Kalau kini kan lebih serak di sini banyak, Apalagi pengembangan yang lah ada di Batu Haji, Sabuluang kan lah menjadi kota lah yang situ. Nah, orang kayak jodoh. Kalau zaman Ambo Kete itu mak keceknya, warganya tuh tidak sampai 6.000 orang di Batam gitu mak. Jadi inyo tuh sama waktu zaman Ambo Kete 80-an. Makanya almarhum papa tuh lah sekian puluh tahun basobok dia kawannya di Tanjung Uncang. Ya kan saling tahu tuh orang tuh baca cerita tentang sana kawan-kawannya dulu lama dia apa tuh apa sadonya
Oh Siko, Siko, bantu di kampung lah. Iya, Kalau iya, kampung kan dari ujung kampung ke ujung kampung saling tahu. Saling Ah, kenal, Batam ya? tuh dulu model itu. Iya. Penguasa di Papua Dua Wale siapa? Tuh orang-orang jodoh tahu tuh. Di Nongsa ya, kan dulu kan titiknya itu aja. Di Nongsa, Batu Merah Sengkuang, Jodoh, Ya. Sekupang. Ya. Ini titiknya situ-situ aja. Ah, ya itulah yang Ambo tahu. Asal labiannya lo baru pengembangan kamari segala macam. Dulu tuh cari aspal gue payah gitu mak. Kini lah banyak aspal. Dulu tuh kalau ada upacara ke pohon beringin gitu. Ya. Gedung beringin. Gedung beringin dia Iya. kan sama pohon situ beringin kan. Iya. Nah itulah mak yang Ambo rasa. Bang, abang tuh marah ke Batam, Bang? Ambo mulai ke Batam tahun 98 lah. Oh, 98. Oh, bareng waktu nah, Iya. bareng nah. Apa yang unik nan zaman itu nan menurut abang cukup membuat kesan lah ya. Iya. Saat abang tuh tiba di Batam di tahun 98 tuh. Ya waktu pertama itu kan takajuiknya piti rupiah aku ndak beragu. Nah, ada kacau deh kan? Iya. Nah, dia untung Dolar orang lain ya. Singapura kok ndak berlaku. Jadi awak nan baru datang pertama ke Batam kok di Pujasera tuh. Lalamo wak duduk kok indaknya nyacuan ya di Pujasera tuh. Ya. Lebih siap kawan. Aku datang kemari di orang pas liburan weekend Singapura mah. Iya. Nggak dilayani deh. Orang Singapura mah model tuh sifatnya. Ya. Kalau lah apa-apa kedatang kemari, itu yang layani ya. Piti rupiah kok nyacuannya sih. Itulah tahun 98 tuh. Nan tekanan ada bang ya. Tekanan ada mau kan. Ya. Ayo terpaso awak yo agak bersabar nunggu. Teraso sih nanti awak kok ndak di Indonesia deh kan. Iya teraso na dia mau orang Indonesia. Awak lah meraso lah kok awak sebagai pendatang wisatawan istilahnya kan. Iya. Oh, waktu itu masih wisatawan. Alun mau netap lewat itu. Alun, awak kan berangkat tugas-tugasnya ke Oh. sebagai wartawan mah. Nah, Ya. sebagai wartawan bukan menetap ambo, Ya. wartawan. Tapi ada kawan mah apa menawarkan datang kemari. Itu kan baru mulai berkembang gitu ya. Nah, itulah pengalaman yang paling berkesan ada ambo apa. Nggak laku rupiah kan? Udah laku rupiah dah. Nggak nyacu deh kawan dah. Atau terakhir baru terasu kan. Jan Dolar paciknya. itulah. Jadi kalau sesudah itu tiap kemari diusahakan enggak weekend dah. Hari biasa. Ya, hari besoknya. Ya. Supaya bisa awak jadi rajo di Sinantonya. Itu nan paling berkesan ada bu. Fred. Ah. Fred tuh marah kemari. Ceritalah. Kalau Fred mungkin beda aja beliau. Kalau beliau pai bakar rajo lah istilahnya untuk nah. Kalau Fred pasti mencari rajo. Ambo masuk pertama Batam 93. 93. Iya. 93 Ambo masuk Batam, Tanjung Patun tuh memang sampai Ambo nonton. Yang di Aceh. Ya. Di bawah tuh pasar, Awak pasar langsung basah, masuk, sobat. ada toko Ameh, Tanjung dan segala macam. Dan Tuh, hotel Nabedo, nan paling mewah dulu ada nan Tongga Oh iya betul. sama Batam Jaya. Nah, Batam Jaya yang Sarijaya itu ya? enggak, salah. Batam Jaya itu nan Mandarin. Oh. Itu Batam Jaya dulu tuh. Sudah itu ada loh hotel syariah. Hotel Sulaiman namanya Bukit Nagoya Hotel. Itu hotel syariah. Kalau hotel nan mewah sekali dulu sebelum ada Batam Jaya itu Ya. Holiday. Holiday. Itu hotel lama aja tuh. Iya. Masih ada tuh, cuma Bukit Nah, arti ada. kalau Ya, kalau Bukit Nagoya Hotel tuh mungkin kok ada pengalaman yang ya. Ya. Itu kalau Bukit Nagoya Hotel Dulu. Dulu wak ingat dah wak zaman dulu tuh ada istilah short time kan ha? itu Mungkin kan? Iya. nah itu yang karena pertama Ambo ketika masuk Batam 93 pernah nginap di Nantongga tuh. Nah, itu paling mewah. Apa dulu. tujuan Fred ke Batam waktu itu? Dulu orang Gai Ambo Memanglah di Batam. memang pengen merantau ke Batam. Oh, ikut orang gaek ya. Ikut orang Gaek merantau di Batam 93
Kami dulu tuh Umur berapa naik 93 tuh, Pret? Ambo masih umur 2 balik tahun baru. 2 tahun lah apa hotel dek Pret gitu. Curiga lah. Enggak 2 balik tahun doh, sampai balik tahun. Ayo ampun. Sampai balik tahun tuh. Mau sampai balik tahun tuh. Nah, itu enggak jauh-jauhan nah doh. Ya, badannya Beda-beda kadang. 7 tahun gitu barunya. 78. Nah, Ah. Aku 85, 6 tahun dah. nah, sudah itu 93 tuh jalan dari Simpang Jam sampai ke Sekupang baru cek jalur. Cek jalur ya. Baru ya. cek jalur. Ya. Perumahan dan ado dari Simpang Jam sampai ke Sekupang. Sungai Harapan kok Ya. itu Tiban Kampuang, Taman Sari, Teman Sari lah Taman dia. Asri, Pin Garden. Di kampung enggak perumahan dulu. Enggak, itu perumahan lah. Yalah, Bukan ya. komplek ya, tapi perumahan, perkampungan. penduduk lah ya. Nah, Tiban Kampuang, Taman Sari, Taman Asri, dan di bawahnya yang orang ngecek komplek banjir tuh. Ya. Nah, sudah itu Pin Garden. Ya, Pink Garden tuh Nah. memang tua bentuk Nah, tua tuh. Sudah itu kalau yang di Sabala Suwo gitu, kalau arah Sekupang tuh Tiban 1, Tiban 2, Tiban 3 kan di dalam. Itulah do dia. Alado, itulah. Tiban BTN, Tiban 93 boleh deposit. Bengkong Second. itu Nah, favorit tuh. Ambo tinggal di Bengkong Abadi Rumalia tahun 93. Nah, dari itu apa yang menurut kalau Balau tadi mengecek de agak ibu hati kalau duduk di Pujasera boleh malam minggu. Ndak laku piti rupiah kau dah. Itu unik ya. Tadi Pret kan menceritakan situasi tuh. Nah, dalam proses perjalanan di masa lalu Batam tuh, apa yang unik di mata Fred selain dari yang disampaikan Ilham sama abang gitu kok? Yang paling unik dan berkesan ketika Ambo pulang pai bawa bawang putih. Gitu baru kan? Bawa bawang Ya, putih. bawang putih ya. Ya. Karena dulu di situ bawang putih murah. Iya. Bawa 10 kilo, 20 kilo dari Sekupang kok, naik kapal turun Selat Panjang, dari Selat Panjang naik kapal kayu turun ke Pekanbaru. Ana mau kapal kayunya. Jelatik. Oh, iya lah. Iya. Duduk aja sujud saja bisa. Duduk aja sujud. Pap jaga payah. Pokoknya dari Selat Saya juga bisa gitu loh. dari Selat Panjang tuh berangkat jam 5 sore sampai di Pekanbaru jam 5 subuh. Pasar bawah tuh ya. Pasar bawah tuh. Ya. Nah, bawa bawang putih 20 kilo, 30 kilo. Murah sih kok dulu. Itu aman ya. Aman. Nggak ada bahar ya. Masalah. Bawang putih ya, rokok Marlboro dulu 1.300 sabungkuinya. Dolar masih 1.500. Itu nan paling unik. Pokoknya setiap pulang dari Batam, bawang putih 30 kilo. Ada cek Bang. Roka. Roka-roka. Coklat ya. Pokoknya asal kita keluar. Coklat. Titip roka-roka. Roka. Itu nan paling berkesan ketika Ambo pulang balik sementara kayak lama menetap tuh. Ya. Ambo pulang balik 98 lah baru Ambo menetap bana di Siko. Stop dulu. Celik buka handphone tuh. Alun tak buka handphone le tuh. Buka. Bacon dah dulu anan. Oh, dia lagi suruh lah awak baca komen lah. Ya. Dia Awak. lah kayak lah pensiun jadi host Iya. Oke, kita bacakan dulu komen dari Princess Ocha. Assalamualaikum. Ocha, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocha. Alun-alun ledo. Dari Ririn Hariningsi, SMTV makin beragam yo programnya. Iya, kok tes Memang mantap betul. Cari iklan tuh Cari kalau pingin pasang teralis hubungi SMTV bisa. Enak. Salam kenal bapak-bapak semua. Unit usaha SMTV kok. Kok unit usaha SMTV kok. Ibu caleg kok ternyata kok. Ya. Sudah itu datanglah ke sini Bu Dokter. Dari Pak Rizaldi. Bila Bu Dokter tuh jadi mengisi program Pak Pipret. Salah hanya sibuk sen. Sibuk tadi saya Bu Dokter. Ya, jadilah. Nah, itu Mak yang paling unik itu. Siapa? Bang Arlon mah kok. Kalau Bang Arlon kau cerita masa lalu aja Balau. Tak buka coki lamu-lamu. Komen lalu Pak Dewan tuh.
banyak memori awak kau coba lawak banyak memori nah Nah, mungkin gempar Batam kalau diceritakan itulah Batam dulu, dan makanan-makanan mewah dulu di Batam, Dunkin Donat. Mungkin ya. Nah, Dunkin Donat. Kalau Sari Eko tuh memang lah dari dulu. Ya. Daging dibawa Dari Jakarta. Kalau udah dari Jakarta kita minta daging donat karena roti boy. Kali daging donat cie. Dunkin Donat akhirnya Dunkin Donat berbuka di Siko. Nah, setelah Ado Tanjung Pantun barulah Ado 21 Nandi Raden Patah. Oke. Nah, dua lah bioskop itu yang menjadi tujuan Itu utama. agak mewah, Teh. Itulah agak mewah. Itu kelasnya dia bak kecil Ilham tadi itu. Dan untuk anak-anak SMA yang pacaran ya nah. Nah, itu Tapi jadian. ada cek maos. Ah. Dan para lu maos inge dulu di AT 93 sampai 98 mau kokon yang baru buka tuh. Baru buka tuh ya. Baru Oh, buka kawasan itu. baru buka tuh. Anak-anak yang sagadang Bang Fred zaman itu tahun-tahun 1996 di situ dong bro. Karena waktu itu ada PT dari Jawa. Iya. Dari Bang dari daerah-daerah. Dormitory ya. Dormitory. Nongkrongnya situ bro. Jadi ada sebuah Jual tampang ya. ada sebuah tradisi. Ada sebuah tradisi itu. Kalau orang-orang dulu tuh, yang anak-anak muda dulu tuh, apalagi yang karajo-karajo PT bantu di McDermott dan segala macam, gagah-gagah kan. Pokok tiap bulan lah sudah gajian, kamu kukuniang. Tiap malam minggu. Ada nggak ada cie orang bisa punya pacar sampai 10 ah. Nandi blok A iko, blok B iko, blok C iko, blok D iko, sampai di blok P guys. Kayaknya ya memang perangainya udah. Ada apa? Dari hotel sampai ke blok-blok. Ya. Blok dormitory apa harinya? Namanya pulang kunci loh. Nggak, orang rumah lau nggak ngerti nah seminang dah. Jadi kalau Nggak ada terjemahnya gini. ada translate gini ya. Itulah keunikan Batam, Mak Hos. Jadi makanya kenapa orang Ambo sendiri ketika lah memijakkan kaki di Batam sampai kini ndak nggak pernah nggak ada apa ndak pengen ada tawaran Jakarta lalai mangga di Siko ndak di Batam kok Ambo Ambo di Jogja tuh mah lah punya toko buku namanya Ilhamul Mubarak. Di Cukup Gadang di Wiro Brajan. Ya. Abu punya percetakan di Jogja tuh. Lah omsetnya tuh setiap bulan mencetak Al-Qur'an 3.000 eksemplar setiap bulan. Kamu tinggal mah. Karena nggak ada salamak di Batam loh. nah nggak ada nan salamat di Batam. Jadi Dan- intinya kalau lah kada yang minum air hati itu nggak usah kalau Batam lagi. Oh nah nanti lah mak dulu ketika 93 Ambo masuk tuh atau Ilham Volvo. Nah setelah itu barulah ada Toyota Sprinter, Toyota Corolla. Ya. Selanjutnya tuh. Tapi kalau dulu memang Volvo. Corolla 86 tuh Corolla kagak ada tuh, 86 tuh. kagak ada tuh. Ya. Gagal. Volvo tuh di Batam kita pakai taksi itu Pak. Ya. Di zaman itu para menteri nama pakai Para Volvo. menteri. Di zaman itu Volvo S60 tuh mobil dinas para S90 tuh auto dinas menteri di Batam taksi. waktu kayaknya Bang Fred kalau kini bantu auto dan ketua kalau sama hapus Iya. ini kan kalau Iya. dulu apa namanya tuh yang Nissan Nissan Patrol. Ya. Banyak dulu. zaman dulu. Itulah keunikan dan Ambo memang tidak akan pernah lupa masalah bawang putih tadi. Siapa yang berani menceritakan lontong sepatu di sekolah? Ambo pun berani mencari Karena terkenal lontong sepatu, terkenal malam di Batam kan nak? Ya. Pijan Ilhamnya kene. Nah, tuh enggak tahu ya. Nah, Kiko, Ya. kok baca itu masalah lontong sepatu, Iya. adolo carito yang mairiangan. Hah? Itu aku anak itu. Kalau carito lontong sepatu, adolo ya carito yang mairiangan. Ah. Jackpot dulu bertebaran di Siko. Mudah. Di Mawa basu buat jackpot di sini ada lontong sepatu. Iya. Jadi kok Oh, orang apa namanya? Diskotik. diskotik Tiok-tiok sudut, nah. Tiok-tiok Kalau sudut. dulu mak lebih besar. Kalau zamannya ada Sintai makanya lah. Sintai itu kan dari penggusuran yang ada di Semeong. Ya. Zaman dulu kan. Ya. Nah, Dia sekitar gitu. Dia langsung tahu. awaknya pancing sekali. Nah,
Enggak, kalau awak masuk seperti tadi Balau mengecek kan di tahun 98. Masuk tahun 97, menetap tahun 98. Jadi cerita-cerita zaman dulu tuh masih dapat. Awak pingin konfirmasi saja sih. Enggak masalah, Ambo akan cari Ya token itu. istilah lontong sepatu ya kan. Apa namanya di zaman tahun 98 awak temukan kanlah krisis moneter. Krisis moneter. Yang kalau boleh awak baca itu sengenek krisis moneter tuh nampak yang sedih nawak rason dek karena awak termasuk orang yang pertama membuka lapak pasar pagi di belakang Babinsa. Ya. Cikal bakal pasar pagi kan zaman krisis moneter. Ya. Betul. Nah, jadi takana ada almarhum siapa Babinsa, almarhum yang Kodim waktu itu Pak itu lah orang-orang piaman enggak masalah ada. Nah, takana waktu itu. Ada yang unik terkena ada ya. Minyak goreng go jatah kami dek BP Batak dek OB waktu itu. Sa dregen apa tuh minyak curah. Iya, minyak curah tuh sampai bawa pulang tuh lah pokoknya kan di dinding-dinding tuh kan melakek minyak tuh. Batampuang tuh enggak boleh lebih ada kena krisis moneter waktu itu. Tetapi mak ada uniknya mak. Jadi krisis moneter itu kan orang pada ketakutan. Termasuk almarhum papa tadi. Jadi almarhum papa itu kan orang beko second kok. Memang tampaknya dikenal kalau zaman dulu tuh mak ya. Apa kerajo di mah dermat apa kerajo di mah otorita orang kayo. Tinggal di mah beko second kumuh. Kan dulu invention kan sampai kumuh kan gitu. Tetapi walaupun kumuh mak di bengkong second itu lainan orang zaman itu paling bapiti kalau menurut Ambo. Iya, betul. Kenapa paling bapiti? Selain nyo manggale untungnya balik gando, kadang-kadang di dalam lemari itu ada piti sagopo. Di dalam baju itu ada ame kadang-kadang dan itu acok dapet dari orang-orang yang ada di bengkong second dulu. Makanya, barang-barang karuang dari Singapura tuh ya? Dulu kan bebas, Mak. Iya. Lemari-lemari apa dari Singapura, sadonya kan masuk bebas dulu. Di bengkel second Jo Tanjung Sengkuang lah barang. Ayo Tanjung Sengkuang ya betul. Ada Jo Tanjung Sengkuang. Jadi kamu karena kalau di bengkong dulu tuh bengkong second itu termasuk wilayah yang cukup wisata dulu wisata sampai Balanjo situlah. Iya, memang betul. Kalau kecap wisata walaupun jalannya jalan tanah. Wisata belanja barang elektronik murah bengkong second. Bengkong second betul. Dari elektronik second sama apa? Tanjung Sengkuang. Tapi Tanjung Sengkuang itu grosirnya. Grosirnya. Iya. Bengkong second itu lah orang sampai balik TV, layar datar, yang kulkas, IP angin. Dan jangan salah, di Batam dulu rumah liat, tapi TV-nya ikut Iya. datar, ada lemari Tadinya mah paling aman Batam dulu. paling aman. Bengkong second itu walaupun nyo manggali TV sabanyak tuh ndak pernah nyo Hilang. tutui. Nggak pernah hilang ya? Ndak pernah. Nyo tutui jo terpal saya. Ya. Dan barang tuh ndak pernah hilang. Ya nanti takut cik api saja nak. Api lah berapa kali kan. Iya itu. Ayo celai maos. Ah. Iko dan paling takana benar. Orang Batam kan loh, Pak. Yang unik dan yang paling berkesan di Batam go, satu-satunya alat transportasi itu damri. Damri itu dulu kalau kita naik perintis. Ya. Start dari Batu Merah Ujung sampai ke Batu Haji. Itu yang non AC itu. Tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak dong. Manunggunya 3 jam sekali. Sekupang ke Jodo. Sekupang ke Jodo, Batam Center sampai ke Marina itu yang AC. Karena waktu itu pelab di Marina memang khusus wisatawan kan. Ya. Itulah Damri dulu. Marina City. Nah, itulah yang alat transportasi satu-satunya. Kalau dulu naik taksi Cik Basamo. Ya. Sama jangkut. Sama jangkut. Barangkos ya. Barangkos. Motoi. Ya. Wah sebut dah motoi itu. Tu Cik Lai. Nah, Ya. ini masih ketek, Ilham baru masih ketek. Aduh. Oke. Mantap iklan go. Jadi kalau umpamanya caleg besok presentasi, kita podcastnya ketek, beko bahan presentasi dulu, Mak.
mau bikin kamu kok caleg beko seolah-olah aku lah jadi caleg. Yo mau bikin kayak gitu. Jadi tujuannya teralis kok. Tapi nanti ceritanya caleg. Seolah-olah kan Nggak mau tahu Ilham kakak memakai jasa gue, nah aku kan apa kan? yo. Di ketek umpamanya nah. Kalau contoh lah kan kini Pak Rudi kok di mana kan presentasi 3 dimensi visi misinya maupun Batam tuh. Kalau gitu siko bawa podcastnya walau kok presentasinya tampil langsung gitu. Jadi pemirsa, itulah uji coba tes yang kedua malam ya. Gadang biaya uji coba kok. Terlalu orang kok Undang wartawan senior. Ya, undang wartawan senior lagi ya nak. Hubungi kami. Biaya pasar iklan enggak mahal-mahal. Memang agak mahal teh. Tapi semua itu iklan kok. Semua itu caleg enggak perlu semua itu. Masih bisa dinego lah. Oke pemirsa, sekali lagi benar kami dalam rangka mencoba membuat sebuah inovasi dalam live streaming Coro Minang TV, bagaimana bisa menampilkan iklan-iklan yang mungkin para calon-calon customer nanti bisa memanfaatkan setiap program kita. Mungkin di program-program tertentu agak mereka suka, viewer kita banyak di situ, tuh hanya bisa menyisip video-videonya pada saat itu ya kan. Tentu dengan tarif-tarif yang nanti akan kita tetapkan. Pasti. Tapi nang gelombang pertama pasti diskonnya besar-besar. Oke. Ada dari Askia Nabel. Ya. Assalamualaikum, semoga SMTV makin jaya sana. Amin. Terima kasih banyak. Bang Haris Lambe, semangat dan sukses terus SMTV. Mau kasih banyak Bang. Nah inilah contohnya Bang, dalam rangka pembuatan perancangan iklan ke depan. Campur tangan Abang sangat kami butuhkan untuk mendapatkan calon customer nanti Bang. Jika sudah fix dan sudah setel sistem iklannya bersama dengan program kita, nanti akan keluar menu-menu iklan yang pertama begini harga sekian, kan gitu ya nak. Samurah-murahnya minimal logo san tampil. Kondak di running tag mak wan ada piti deh mak, tapi wak pengen itu running tag lah tulian. Jika pemilu besok pilih Tadi pakai channel caleg sudah kena ada piti saya. Mungkin ambu orang pertama pasang iklan dulu. ya kan model itu ya nak. Pandai masak. Sudah kita coba caleg ya sudah ampun ada piti dong. Nah, Fred. Awak nantakana dek kena memang amak masuk di zaman krisis. Kalau boleh cerita sengenek enak. Tamek kuliah 97 sudah tuh langsung ke Jakarta. Mintu go waktu masih gadis lah di Batam kayaknya tamek 95. Bisu tibonya ariko umpamana. Bisu malam kalau anggaplah pagi, malam ala kerajo sak nusa tuh. Kemurah mana ciri kerajo waktu itu. Bakso kasarnya zaman itu ya Bang ya. Kerajo jadi orang. Iya, kerajo jadi orang. Ya kan? Kerajo namanya jauh orang. betul. Nah, memang jauh berbeda. Di situasi itu sangat berbeda di kini. Kok kini yo mana? Krisis tetap mengalami krisis itu sama asal. Ya, betul. Betul. Papa itu sempat ngebalik barema Bang Fred. Di panuannya jadi asal dapat itu ngebalik bare di Karawang sampai Karawang dia akui dari apa tuh selama 6 bulan 40 pulang adu cek kamar di rumah kami di second. Di rumah second kan gadang. Dia panjang belakang kan. Penimbunan berarti ya? Dia akui yo mandang krisis itu model aku minimal kecek papa saat itu kalau labare sebanyak minimal kita 3 tahun Aman. kecapa kan makan jol lado makan jol garam saja enggak ada anak ambo dan tak do. Itu baso dia anaknya orang mi kan, anak beliau kan 8. Itu anak kandung. Papa tu jo mama, ada kamar-kamar yang dibuat itu orang-orang disabilitas yang itu cacat termasuk Pak Kuntuang yang sempat itu pertama kali ngekos di rumah kami. Orang-orang yang butuh dulu macam itu di rumah.
Ada sekitar 2 balik kamar tuh tinggal di situ. Sarapan, makan apa itu kadang-kadang mama yang menyiapkan. Jadi bare itu disiapkan papa. Rupanya apa yang terjadi, Mak? Di tahun 98 tuh di mana-mana memang krisis, ternyata di Batam Malatui. Dia apa mengalami kita Malatui? Disitulah papa pertama kali membeli yang namanya dump truck. Dia apa? Nyukumpun piti dolarnya. Dolar na lamo. Dolar na lamo. Nah, Nggak narago. sadar dari harga 1.000 sekian. Kita jual 10.000. Nah, sampai waktu itu masih di angka sampai 5.000. Iya. Malatui barang gue sampai 5.000. Disitulah mendadak papa bisa menaruh membeli sesuatu. Karena piti yang pertama ini cuma mungkin dapat cuma 500.000, Malatui menjadi 5 juta saat itu. Saat itu kapling gue harga gue kan 500.000 sampai. Artinya ternyata dampak krisis moneter Tidak berdampak langsung di Batam. tidak berdampak langsung di Batam. Makanya Justru berado dampak positif Positif terhadap orang-orang saat itu. tertentu. karena Betul. Batam peredarannya kan saat itu masih dolar. Ya, betul tuh. Jadi kadang-kadang tanpa sadar dusana kita baik yang menggale atau supir taksi, pret, nyopiti dolar-dolar, gue simpan saja aja. Ya, memang. Ya, betul. Sehari kalau Betul. orang lama itu dulu, Ah. ini pasti gue kalau dapat pokoknya sehari salai ngelatan. Kelipiannya nah. Ya. Baru labianya apa? Baru apa ya lah bahasa kasar, betul. Ya. Rupa dek krisis moneter, dolar naik. Ya. Ya kan? Nah, Balapuk lapak. para lu dia tahu dulu Batam ko barang bebas masuk. Ya. Hanya ampe komoditas nan paralu izin diperketat. Salah satunya kendaraan itu tidak bisa sembarangan. Minuman alkohol tidak bisa sembarangan. Tapi kalau bawang putih, bare segala macam tuh mudah masuk bebas. Makanya Batamku ketika krisis di Jakarta 97-98 di Batam tidak begitu terasa. Malah banyak eksodus dari Jakarta itu tinggal di Batam membuat usaha dan segala macam. Ya. Nah, Betul tuh. itulah 98 KT gue lah mulai penduduk tuh. Mulai nampak ya. mulai nampak. Betul. Bahkan waktu itu mah, ambo kan tahun 98 berangkat ke Gontor. Nah ini kapal kalau nggak salah dulu namanya Sinabung. Ya, kapal betul. KM Sinabung, KM Sinabung. Itu kapal tuh pertama kali beroperasi. Nah, naik kapal lah kami, ambo ke Jawa, diantar Gaek ke Gontor. Saat itu bulanan ambo di Gontor 90.000 mah. Oke. Sebulan tuh lah dapat makan, uang sekolah, uang asrama satu 90.000 zaman itu. Ambo dikirim juga saat itu 300.000 lah orang paling kaya di Gontor. Alah hari-hari makan. Padahal Di kalian kantin. sekian masuk ke saya. Iya di kantin tuh hampir tuh hari ambo tidak pernah makan di dapur umum tuh mak. Kalau anak-anak Gontor kan adik gue dari Gontor dulu kalian tahu benar. Ambo tuh tidak pernah makan dulu. Dari pertama kali ambo di Gontor makan ambo di kantin saya taruh dan jadi bos kali mentraktir taruh. Padahal waktu itu di Batam bukanlah orang kaya gitu, orang begong second di daerah perumahan umum. Cuman waktu itu PT segitu di Batam gue tidak payah mencari. Payah mencari. Jadi dikirim lambo sekian sampai lahir ambo basaboknya pimpinan pondok waktu itu Pak Sepul disuruhnya ambo ke dapur keluarga. Makanya ambo di Gontor tidak pernah merasakan dapur umum. Kalau dia kok mungkin merasakan kan. Nah, begitu pindah ke Gontor 1 pun ambo di dapur keluarga juga di dapur Pak Atim itu KMI satu itu. Makanya tidak pernah ambo merasakan yang ngantrinya sampai 3.000 orang tuh tidak pernah. Itu cerita dulu. Artinya adalah Batam. mungkin terkesan kalau kita ada di Batam itu adalah ekonomi ranggaya biasa-biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau lah dibawa PT itu keluar, akhirnya kita luar biasa jadi di pandangan Tetapi orang. pengalaman adu cile mak waktu ambola pindah ke Gontor 1 kan yo jaraknya kan agak sekitar 6 km tuh. Ya. Gaek go tidak pernah putih mengirim tiap bulan, tetapi ambo sampai 6 bulan tidak dapat kiriman. Kenapa sih banyak? Ya. Sampai 6 bulan tuh tidak dapat kiriman ambo. Itu asli Taibo banget. Rupanya kiriman ambo go sampai ke Gontor 2. Oh, bulan ke-7 aja dia orang kaya ambo dia. karena rapel. Batu. Iya lah. Itu kan lama 6 bulan tuh kita dibayar tadi jo kawan tak ada piti belanja wak kira kan agak apa lo kan gitu. Ndak pokoknya ada anak kalau dulu kan kami ndak boleh ada dia go bisa menelpon kamu dulu satang mati mak kirim sore lewat pos.
Lah 2 bulan baru sore dibalik. Nah, jadi itulah zaman dulu lah. Makanya kalau kita cari di Batam go pesawat kan waktu itu nggak terlalu jadi wah ada bandara gitu. Cuman orang nggak tertarik. Kalau ke PK Jawa nya naik Senapung. Kalau PK punya ke Sekupang. Kalau Sumatera nggak tertarik. Ya nggak tahu lah entah maha dulu entah apa pokoknya ada terlalu langsung. Oke. Kayaknya lah mulai agak setel lah oke ya. Oke ya. Nah, Oh ada pembicaraan. ya beko ada wak dan kau diskusian lain sudah ko. Jadi tidak perlu lama-lama dah. Oke. Ilham Fred adalah orang yang memang lah di awal-awal 90-an lah paham tentang Batam. Kalau kita cari baik dengan kondisi perkini lah. Perbandingan kalau infrastruktur nggak usah lah kita sebut perbandingan. Tadi Ilham lah langsung mengecek tadi. Kalau dari situasi ekonomi menurut pandangan Ilham, zaman dulu dengan katanya Batam itu adalah kota baru dengan segala infrastruktur yang sudah mewah, fasilitas-fasilitas segala macam sudah bagus, tapi perkembangan ekonomi masyarakat dalam tanda petik cara mencari pitih Ba mode dulu, ba kini. Ba menurut pandangan Ilham tentang itu. Sangat jauh Mak. Jadi kalau dulu kalau dari nilai pitih mungkin gadang kini. Ya. Nilai. Tetapi memenuhi suatu kebutuhan. Kalau ambo raso dulu banseknya orang di Batam, Ya. ndak adonan sampai kelaparan. Ya. Kalau kini sakayo-kayonya orang di Batam gitu loh. Masih alun sanggupnya maju orang makan. Artinya adalah indak sagampang dulu lah. Masa jayanya Batam gua kalau kita cari itu puncak kejayaan Batam itu adalah menjelang mendekati krisis. Berarti Di saat tahun 95 sampai 97 ya. Buko Kuning dibuka. Iya. Disitulah malatuinya ekonomi Batam gua, Mak. Kalau kita pai kajodo, orang tuh memang di Buko Kuning, Mak. Tapi pai balanjonyo, pai mainnya, pai aponyo kau jodoh. Jodoh Nagoya artinya perekonomian itu pergerakan jodoh itu. Ya. Mak, ambo dulu ku cerita sakete Bang Fred. Waktu ambo kelas 5 SD. Berjalan kaki kami sampai ke Nagoya tuh dari Bengkong Seken 2, pulang 8 enggak bisa pulang. Apa yang kami lakukan, Mak? Babiko saja tangan kami bikuan Enggak susah, enggak sampai 10 menit. Babiko saja kami biko tangan doa. Tak sampai 10 menit tapi pitin untuk makan untuk pulang sekali. Itulah mudahnya di Batam. Iya. Tak sampai berjam-jam gitu, 10 menit saja. Makanya kami dulu kalau pai anak-anak pulang sekolah, kamu tak masuk anak nan agak sekete apa, untungnya oleh dapat hidayah, dapat mimpi, bisa dikirim ke Gontor gitu loh. Itu memang dari mimpi, Mak. Ambo orang di keluarga yang buka pertama, kami sampai sekolah ke Gontor, akhirnya ikutlah sadonyo, Cik Bang Indra saja yang tak sempat. Kalau yang lain sampai abang ambo SMA pun berangkat juga. Itu dari mimpi dapetnya. Dulu ambo sabut namanya Guntur, bukan Gontor. Nah, jadi Pondok Guntur dulu kalau ambo buat. Jadi SD itu maklah sembarang kenakalan yang ambo lakukan. Papa mama tuh lah sampai paniang dek apa? Dek gampang yang mencari piti. Dulu ambo SD Mak belanjo bukan papa aja mama ndak sanggup. SD SMP tuh lah banyak piti ambo Mak. Karena karena ambo di Bengkong Seken di belakangnya itu kan ada Astra. Perumahan Astra. Iya. Perumahan Astra itu orang asing banyak di situ dan tinggal dulu. Ya. Rumahnya ketek-keteknya. Nah, itu kan orang tuh rajin membaca newspaper dulu namanya. Oke. Koran ya. Karena Ambo tuh Jumat Sabtu Minggu cuman mengumpulan koran itu saja. Koran bekas. Koran bekas tuh Ambo kumpulan keliling, Ambo jual kalapau, itu balanjo Ambo lah. Selama dulu kan sekolah Ambo kalau ndak salah Ambo belanjo kami ndak sampai 500 perak. Uang sekolah waktu itu paling enggak ya 200 lebih kalau nggak salah waktu itu. Masih murah banget lah. Ambo tuh mak setiap minggu piti 10.000 di tangan Ambo enggak lama. Zaman itu. Iya, betul. Zaman itu tuh anak SD memacik piti ibarat kata kini 1 juta 2 juta Mak. Iya. Itu gaya enggak tahu tuh. Tahunya gaya silam lama hilang main tabaja joka Mak.
Beko kalau lah dapet orang tuh lah ya cabai rumput kami situ. Oh, angkel cabai rumput yo, ceh. Ada GBT bukan $3, $5. Kalau ndak pisang tukar orang kita minta kita jual kalapau. Itulah karajo kita masa ketek dulu. Artinya semudah itu mencari pitih. Mencari pitih ya. Kalau kini mak, mohon maaf kok kita rason gua. Betul ya. Yo kece orang ambo puala punya usaha. Ya. Apalagi karena COVID kapatan. Kini baru mulai perbaikan. Ya. Memang sangat beda infrastruktur kita akui. Batam sudah menjadi kota baru, udah mulai beranjak untuk menjadi kota baru, tetapi ada hal yang perlu kita bahas sebetulnya, yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kota Batam maupun legislatifnya untuk membuat suatu aturan yang bisa menata bagaimana. Jadi Biko, populasi sama populasi penduduk sama populasi inflasi itu mesti seimbang. Ya. Dan itu harus dibatasi oleh sebuah kebijakan. Dulu ingat nggak Bang? Kebijakan masuk ke Batam harus mencari KTP. Oh iya betul. Nah tuh. Terdaduk. Sahabat tuanya hal yang terjadi hari kini itulah diantisipasi kalau nggak salah zaman Pak Dahlan. Ya betul. Gitu loh. Lah diantisipasi. Cuman entah bagaimana ceritanya, kini gue begitu luar biasanya bebas datang. Jadi orang dari mana-mana, inyo bapiti, inyo mapuan, datang ke siko bombardir, bam. Stabilitas ekonomi tagad dua. Kalau menurut Ambo tagad dua. Ya. Jadi perlu adanya penggodokan yang lebih spesifik, perlu adanya tim kajian dari legislatif maupun eksekutif untuk mengeluarkan suatu kebijakan bagaimana Batam bisa kembali seperti dulu menjadi surganya para pencari kerja. Ya. Kalau dulu Batam gue terkenal sebagai surganya para pencari kerja. Orang kalau baca itu di mana-mana, kalau kerajo di Batam gue gede. Cuman kita sangat apresiasi yang dilakukan oleh Pak Wali beserta jajaran Pak Wakil juga di situ ikut terlibat. Itu kita sangat apresiasi dengan pengembangan, cuman perlu lebih disempurnakan dalam suatu kebijakan bagaimana peluang itu tidak diambil alih oleh orang-orang yang komoditi yang mereka memang membordir dimanapun berada, di mana daerah mulai maju dia datang ke situ, sehingga tidak dirasakan dan diresapi oleh masyarakat yang tempatan sudah bertukut lumus lamo di Batam go. Apalagi tempatan. Masyarakat tempatan Ambo rasa malah makin banyak tersudut. Ya. Sama bantu di Jakarta, masyarakat Betawinya lah mulai ke Depok, ke Bogor, Kapo. Harapan kita sebelum terjadi hal mode itu bantu Singapura menjadi negara maju betul. Tapi masyarakat asli Melayunya bagaimana saat ini? Ya, harapan kita ke Batam jangan sampai terjadi seperti itu. Batam ini miniatur Indonesia. Memang banyak juga, mohon maaf, anak keturunan Bugis menjadi putra tempatan, putri tempatan. Anak keturunan Minang pun banyak yang putra tempatan. Melayu sendiri pun banyak yang menjadi putra tempatan. Harapan kita tuh galakan dulu priority terhadap masyarakat tempatan itu mulailah digalakkan kembali, karena sangat sayang buat apa kita populasinya tinggi tapi inflasinya tidak bisa mengimbangi. Nah, jadi itu Mak kalau lihat perbandingannya Mak. Intinya gitu, adalah perkembangan yang pesat itu tidak terlalu berdampak positif dari sisi ekonomi bagi masyarakat tempatan itu sendiri, kan begitu ya kan, logikanya kan seperti itu. Nah, Fred. Lanjut salah Bapak oke ya, Pak Rudi uji coba memang lebih asik dengan laptop ya. Ya nak, lebih enak dengan laptop ya. Tapi paling tidak kalau di lapangan kita dengan handphone kayak semalam udah oke aja. Oke, terima kasih pemirsa Suara Minang TV. Kita uji coba Ota Mike Night. Mike Night Ota Lorik Malam.
Ya, Midnight, Otak Lorek Malam di SIK Duo dalam rangka uji coba iklan SMTV untuk kedepannya bagaimana SMTV ingin membuat sebuah terobosan-terobosan sehingga bisa lebih maksimal dan lebih banyak lagi program-program yang bisa ditampilkan pada masyarakat. Terima kasih banyak Ilham, semua adik-adik alumni Kalau mau Gontor. kemungkinan berpeluang nggak jadi host Psikomi? Oh bisa. Tanya ke Februari. Ya. Laju ini. Karena bagi awak mereka, iya baca naik ya. Masuk Ilham tuh juga jadi senior, awak dari pengawas lah. Kok tipe dia apa? Tak jadi quality control salah ya. Oke pemirsa, terima kasih banyak. Selamat malam sadarnya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang Jawa. Lut,